Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang tafsir Al-Fatihah, di mana yang kita dalami adalah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aurelia Nugrahaning Cayani Hermawan dari kelas 2025A, kelas NIM 255 130 107 1111069 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Di sini kita dapat dipahami bahwa Al-Fatihah ini mempunyai makna yang sangat besar, yaitu dalam Al-Fatihah sendiri dia mempunyai nama Allah yang Maha Agung, yang Akbar, di mana disebutkan bahwa ada dua manusia yang memahami tentang sifat Allah yang Maha Agung ini, yaitu Fahimiyun dan juga muridnya Abdullah ibnu At-Thamir dalam riwayat Asyirah. Bismillahirrahmanirrahim ini sangat dekat dengan nama Allah yang Maha Agung atau Maha Akbar, sehingga kita dianjurkan mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim dalam berbagai kegiatan dan juga berbagai tempat, seperti ketika mau makan, seperti kita mau beribadah, seperti mau berkendara ataupun belajar atau menuntut ilmu. Kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, Fahimiyun juga mengatakan bahwa membaca nama Akbar, nama Allah yang Akbar atau nama Allah yang Agung, yang Maha Agung itu yang terdapat pada Bismillah kepada orang lain itu, Fahimiyun dapat menyembuhkan penyakit yang terdapat pada orang lain. Seperti contohnya pada orang yang sedang sakit atau orang buta, dia bisa dibikin sembuh dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Agung. Juga disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini menyembuhkan berbagai penyakit yang ada, seperti penyakit yang dimana dia mungkin kakinya lumpuh atau dia mempunyai kekurangan lain, atau penyakit yang ada dalam tubuh seperti penyakit hati, penyakit jantung dan lain sebagainya. Fahimiyun ini juga mengajarkan ilmu-ilmunya tentang agama Islam yang ia ketahui kepada muridnya yang disebut Abdullah ibnu At-Thamir. Pada Abdullah ibnu At-Thamir ini, dia mengajarkan semuanya kecuali satu nama Allah ini yang terdapat pada kata Bismillahirrahmanirrahim pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Abdullah ibnu At-Thamir ini dia dapat memahami semua semua ilmu agama Islam yang diajarkan, kecuali dia tidak mengetahui apa itu nama Allah yang sangat agung dan sangat besar itu. Lalu ketika Abdullah ibnu At-Thamir ini imannya sudah sangat kuat, dikatakan imannya sudah sangat tinggi, dia meminta kepada Fahimiyun untuk mengajarkan satu amalan, yaitu tentang nama Allah yang Maha Agung atau Maha Besar yang terdapat pada pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika mendengar permintaan itu, Fahimiyun menolak permintaan dari Abdullah ibnu At-Thamir, karena Fahimiyun merasa bahwa Abdullah ibnu At-Thamir akan mendapatkan cobaan yang besar ketika dia mengetahui nama Allah yang Maha Agung atau nama Allah Akbar ini yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibnu At-Thamir tidak habis akal, jadi Abdullah ibnu At-Thamir menulis satu persatu nama Allah dari 99 Asmaul Husna yang ada, sehingga
Abdullah Athamir ini mendapatkan jawaban dari Allah mana nama Allah yang sangat agung ini yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibnu Athamir menulis satu persatu nama Allah, lalu dia menyalakan bara api dan melemparkan satu persatu kertas yang ia tulis itu tadi kepada api yang sedang marak atau kepada api yang nyala. Dan Abdullah ibnu Athamir mendapatkan jawaban, yaitu ada satu nama Allah yang tidak terbakar. Nah, itu dia mengasumsikan bahwa nama Allah ini adalah nama Allah yang sangat besar atau sangat agung yang dikatakan oleh yang disebut oleh Faimiyun yang dapat menyembuhkan penyakit kepada orang lain. Lalu Abdullah ibnu Athamir ini membawa kertas tersebut kepada Faimiyun dan mengatakan, apakah ini nama Allah yang disebut Maha Agung dan Maha Besar yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim? Dan Faimiyun mengatakan bahwa dia terkejut ketika mendengar Abdullah ibnu Athamir mendapat jawabannya dari dia mendapatkan jawaban dari hal lain, bukan dari beliau. Dan Faimiyun mengatakan bahwa jika kamu tahu nama Allah yang Maha Agung dan Maha Besar ini, maka kamu harus siap mendapatkan ujian yang besar juga. Namun di sini dikatakan bahwa Abdullah ibnu Athamir tidak mengetahui apa itu ujian yang disebutkan, sehingga Abdullah ibnu Athamir mengamalkan nama Allah ini pada kebaikan, yaitu dia mengikuti gurunya yaitu Faimiyun dalam menyembuhkan banyak orang seperti orang buta, dia sembuhkan jadi bisa melihat. Lalu orang yang mungkin bisa dibilang lumpuh ia sembuhkan dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Besar atau Maha Agung ini yang terdapat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, dikatakan bahwa semua atau segala penyakit, apapun penyakitnya, dapat disembuhkan dengan menyebutkan kata dengan menyebutkan kata nama Allah yang Maha Besar dan Maha Agung tersebut. Kemudian Abdullah ibnu Athamir dikatakan bahwa dia menjadi seseorang yang terkenal karena dia mempunyai ilmu tersebut dan dapat menyembuhkan banyak orang, sehingga dia dilirik oleh raja di daerah tersebut. Dia dianggap sebagai ancaman karena raja itu kan pasti mencari pengikut untuk mengikuti beliau. Nah, dengan adanya Abdullah ibnu Athamir yang sangat terkenal ini dan sangat baik ini, raja merasa bahwa pengikutnya semakin lama Abdullah ibnu Athamir akan mengambil pengikutnya untuk dijadikan pengikut Abdullah ibnu Athamir. Padahal di sini dikatakan bahwa Abdullah ibnu Athamir tidak ingin menarik pengikut, tetapi dia hanya ingin mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama yang ia dapat, dan mengajarkan bahwa agama Islam merupakan agama yang baik dan benar yang harusnya diikuti. Namun di sini raja mempunyai banyak ketakutan sehingga Abdullah ibnu Athamir ini dianggap ancaman untuk raja tersebut. Pada pembunuhan yang pertama, raja mengatakan bahwa dia akan membunuh Abdullah ibnu Athamir dengan cara dijatuhkan dari gunung yang paling tinggi. Jadi raja menyuruh pelayannya untuk mendorong Abdullah ibnu Athamir dari gunung yang tertinggi yang ada di kota tersebut. Namun sayangnya raja tidak mendapatkan apa yang ia inginkan karena Abdullah ibnu Athamir ini dibantu oleh Allah sehingga dia dapat selamat dari jatuhnya dia dari gunung tersebut.
Lalu raja merasa bahwa dia harus segera membunuh Abdullah ibnu Athamir karena Abdullah ibnu Athamir ini dianggap sebagai ancaman, sehingga raja menyuruh pelayannya untuk melakukan percobaan pembunuhan yang kedua, yaitu dengan dilemparkannya ke laut. Jadi Abdullah ibnu Athamir dibawa oleh pelayan ke tepi laut dan dilemparkan ke tengah laut pada laut yang sangat dalam. Namun Abdullah ibnu Athamir tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat selamat dari cobaan tersebut. Abdullah ibnu Athamir ini tidak gentar, dia tetap membantu banyak orang dengan cara dia tetap melakukan penyembuhan dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Besar itu yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga banyak orang yang semakin kenal dengan Abdullah ibnu Athamir. Dan juga hal itu mengakibatkan raja merasa bahwa dia terancam, sehingga raja ingin melakukan pembunuhan yang ketiga. Ketika Abdullah ibnu Athamir mengetahui bahwa dia akan dibunuh, terdapat percobaan pembunuhan yang ketiga, Abdullah ibnu Athamir menghampiri raja dan mengatakan bahwa jika raja ingin membunuh Abdullah ibnu Athamir, raja harus mengucapkan kata nama Allah yang agung atau yang maha besar yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pada percobaan pembunuhan yang ketiga ini, raja dan Abdullah ibnu Athamir mengumpulkan banyak kaum, banyak umat dan juga banyak masyarakat yang ada di kota tersebut untuk berkumpul menyaksikan percobaan pembunuhan yang ketiga ini, dengan tujuan raja ingin ketika Abdullah ibnu Athamir terbunuh di depan masyarakat atau di depan banyak kaum dan umat, raja mendapatkan kembali pengikut-pengikutnya yang telah berpaling tersebut. Lalu Abdullah ibnu Athamir dicoba untuk dibunuh yang ketiga kalinya dengan cara dipanah. Dan sebelumnya pelayan raja mengucapkan nama Allah yang sangat agung tersebut yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Abdullah ibnu Athamir dia terbunuh dengan cara anak panahnya menancap kepada pelipisnya. Namun sangat disayangkan bahwa raja merasa belum puas dengan hal tersebut, karena ternyata dengan terbunuhnya Abdullah ibnu Athamir, banyak pengikut yang semakin percaya bahwa agama yang dibawa oleh Abdullah ibnu Athamir ini adalah agama yang benar. Sehingga hal ini merupakan salah satu proses di mana Abdullah ibnu Athamir menyebarkan agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan hal ini menyebabkan para raja dan pelayannya merasa geram, karena yang seharusnya dia mendapatkan lebih banyak pengikut dengan terbunuhnya Abdullah ibnu Athamir, justru pengikutnya banyak yang berpaling, karena pengikutnya merasa bahwa Abdullah ibnu Athamir membawa agama yang sangat benar. Sehingga pengikut-pengikut yang berpaling tersebut oleh raja dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam api. Nah, nama Allah sendiri dengan kata Akbar atau nama Akbar yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa nama Allah yang kedekatan nama Allah yang sangat agung tersebut dengan kata Bismillahirrahmanirrahim seperti dekatnya hitam pada bagian mata atau mata bagian yang hitam dengan mata yang bagian yang putih, sehingga dapat disimpulkan bahwa nama Allah yang maha agung tersebut, yang sangat agung atau Akbar itu dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dekat sekali. Dan kita sebagai umatnya harus sangat ingat dengan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di berbagai kegiatan, seperti kegiatan belajar, kegiatan
belajar berkendara, terus kita mencari ilmu, harus bahkan untuk sholat pun kita harus memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim ini terkandung nama Allah yang sangat agung, di mana ada hadis yang meriwayatkan dari seorang perawi mubhab. Seorang perawi mubhab itu adalah orang yang tidak disebutkan secara spesifik namanya, tapi dia dapat disebutkan sebagai sahabat Nabi. Dia bercerita bahwa dalam hadis ini dia bercerita bahwa dia mengatakan, aku pernah dibonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seekor hewan yang terpeleset, maka aku mengatakan tasyaiton, atau tasyaiton itu artinya celakalah setan. Kemudian Rasul memarahiku dan melarang aku untuk mengatakan itu. Maka karena ketika kita mengatakan tasyaiton, setan akan mengembung menjadi lebih besar dari rumah, dan juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa seharusnya ketika terdapat hal-hal yang kita temui dimanapun itu, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar setan mengecil seperti lalat. Nah, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini sangat kuat, di mana dia merupakan sebuah rahmat dari Allah yang diturunkan untuk kita agar kita selalu ingat tentang rahmat Allah. Bahkan dapat dikatakan bahwa saat turun ayat Bismillahirrahmanirrahim itu, awan-awan yang terdapat di langit lari ke arah timur, angin menjadi lebih tenang, laut bergejolak, binatang menaikkan telinganya untuk mendengar lebih jelas tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setan yang terdapat di langit dilemparkan, dan jika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita disebutkan bahwa kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah karena kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dikatakan bahwa dengan dekatnya nama Allah yang tadi dikatakan Bismillah dengan nama Allah yang Maha Agung itu seperti bola mata atau bagian mata yang hitam dan putih sedekat itu. Jadi bisa dikatakan setiap kegiatan kita jika ingin mendapatkan rahmat itu diusahakan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikatakan juga bahwa pada sholat ketika kita biasanya banyak orang atau pemuda yang ada di lingkungan kita itu sholatnya itu masih belum terlalu khusyuk, di mana dapat ditandai dengan adanya lupa rakaat, adanya melamun ketika sholat, terus banyak juga yang ketika sholat justru memikirkan dunianya atau memikirkan pasangannya mungkin. Jadi dikatakan bahwa kita harus mengkhusyukkan kata Bismillahirrahmanirrahim agar kita lebih fokus dalam sholat, karena sholat yang berkah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, dapat dikatakan bahwa dalam ayat Al-Quran tersebut ketika sholat kita harus bisa mengkhusyukkan kata ayat Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, pada sholat sendiri, sholat yang berkah itu kan tadi dikatakan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kita sholat, ketika kita khusyuk membaca bismillah, setan itu yang dibacakan bismillah yang ada di sekitar kita ketika kita membaca bismillah dapat mengecil seperti lalat. Jadi setan pun sebenarnya dikatakan bahwa kita mengucapkan bismillah dia mengecil, namun jika kita mengatakan mungkin bisa dibilang mengumpat atau mengatakan celakalah kamu setan,
maka dia akan membesar dan semakin kuat. Nah, bismillah ini juga memberikan keberkahan dan kerahmatan ketika kita di akhirat nanti, dengan cara dia akan dijadikan perisai dari 19 malaikat yang ada di neraka. Ketika kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat zabaniyah yang di neraka berjumlah 9. Karena berjumlah 19 ya, maaf. Tadi malaikat zabaniyahnya berjumlah 19 karena dikatakan bahwa jumlah 19 ini adalah jumlah huruf yang ada di di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, di mana dikatakan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah itu kan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau kita mau belajar menggunakan Bismillahirrahmanirrahim agar lebih berkah ilmunya, lebih berkah, lebih bisa kita bisa memahami ilmu yang diberikan oleh dokter atau dosen. Dengan ucapan bismillah ini juga dapat rahmat dari Allah sehingga kita bisa memahami dengan lebih mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang kita dapat, seperti itu. Nah, kita tuh sama Allah kan disuruh untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seperti ketika kita melakukan kegiatan apapun itu, ketika kita mau bersepeda, olahraga, terus kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi dikatakan belajar, berkendara, terus kita bahkan mau bersih-bersih rumah pun diusahakan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Allah itu menyuruh kita untuk mengucapkan bismillah itu sebagai tanda bahwa dia akan memberi rahmat kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat di salah satu rumah umatnya, di mana umatnya meminta Nabi Muhammad dan juga sahabatnya untuk sholat agar di suatu sudut tertentu agar mendapatkan rahmat dari Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika kita mengkhusyukkan bismillah, maka insya Allah akan memberikan rahmat tersebut. Nah, di sini juga disebutkan pada kata bismillah ini Allah menyebutkan bahwa Allah adalah zat yang penyayang dan juga pengasih. Jadi Allah adalah zat yang maha pengasih dan penyayang, artinya Allah menyayangi kita, menyayangi seluruh umatnya, menyayangi seluruh ciptaannya tanpa suatu pamrih. Tapi juga harus diingat bahwa Allah juga mempunyai sifat keras, di mana sifat keras sendiri itu dikatakan bahwa Allah akan membalas perbuatan, akan memberikan kita ganjaran atas perbuatan yang kita lakukan. Seperti contohnya ketika kita melanggar perintah Allah dan mungkin kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti mungkin kita bisa bilang melukai diri sendiri, terus kita bilang mungkin kita melakukan pergaulan bebas, atau kita datang ke klub buat minum alkohol. Itu hal yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah akan membalas tindakan tersebut. Karena Allah selain maha pengasih dan penyayang juga memiliki sifat keras yang akan membalas perbuatan kita yang tercela. Nah, dapat dikatakan bahwa Allah ini ketika kita mempercayai Allah sebagai penyayang dan pengasih, kita harus juga percaya bahwa Allah itu punya sifat keras. Karena kalau kita cuman percayanya penyayang dan pengasih aja tanpa kita percaya bahwa Allah mempunyai sifat yang keras, kita sesungguhnya adalah salah satu umat yang dirugikan atau yang celaka.
karena kita bisa disebut tersesat karena kita hanya percaya, oh ketika kita melakukan kesalahan kita cuman percaya, oh, nggak apa-apa kok, Allah Maha Penyayang dan Pengasih, tanpa kita percaya bahwa Allah akan memberi ganjaran. Itu kita disebut sebagai tersesat. Nah, dari bismillah sendiri juga dikatakan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, dan dari sifat Allah yang Maha Penyayang Pengasih juga sifat Allah yang keras kepada kita, itu kita harus percaya dari semua ketakutan yang kita punya, dari semua hal-hal yang mungkin kita bisa bilang takut, kita itu masih punya harapan yang diberikan oleh Allah dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Terus kalau kita bilang sifat Allah yang keras tersebut dan sifat Allah yang memberikan rahmat tersebut, manakah yang lebih dominan? Tentunya Allah akan lebih dominan untuk memberikan rahmat kepada hambanya, di mana dia lebih kuat dan juga bisa dibilang dominan itu karena rahmat Allah tidak hanya kepada umatnya saja yang beriman, bukan kepada kaum muslimin aja, tapi juga dibilang untuk seluruh ciptaannya. Jadi baik dari hewan, tumbuhan, dan juga bahkan kaum-kaum yang tidak mempercayai Allah. Jadi bisa disebutkan bahwa Allah mencintai seluruh umatnya tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan di mana dari satu kaum dan kaum lainnya. Bahkan Allah sendiri dalam agama Islam juga mengatakan bahwa kita dilarang untuk mengganggu orang lain atau mengusik orang lain, dan dikatakan untuk seperti pada ayat untukmu agamamu dan untukku agamaku, di mana itu mengatakan bahwa Allah melarang kita untuk menghina satu sama lain, yang itu termasuk dalam rahmat Allah. Lalu dalam rahmat Allah ini terdapat 100 rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai ciptaannya, di mana 99 rahmatnya di akhirat dan 1 rahmatnya dibagikan ke seluruh dunia. Seperti contohnya rahmat Allah yang dibagikan di dunia seperti ketika induk hewan mengangkat kakinya agar anaknya tidak terinjak. Jadi seperti contohnya induk gajah yang mengangkat kakinya agar anaknya tidak terinjak, itu salah satu bentuk dari rahmat Allah. Dan juga contoh lainnya yaitu rahmat rasa kasihan yang kita punya, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada satu kisah yang mengatakan bahwa Rasul dan sahabatnya sedang berjalan di gurun pasir, lalu melihat api unggun, dan di sebelahnya melihat seorang ibu yang menyusui anaknya. Sesungguhnya rasa sayang Allah ke hambanya melebihi rasa sayang ibu ke anaknya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita melihat ibu saja sangat sayang kepada anaknya, Allah itu mempunyai rasa sayang kepada ciptaannya berkali-kali lipat daripada rasa sayang ibu ke anaknya. Nah, ayat Bismillah juga disebut sebagai penanda ayat. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tidak mengetahui penanda ayat atau pemisah ayat dari ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jadi dengan turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengetahui bahwa terdapat penanda antara satu surah dari surah lainnya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kesimpulan yang kita dapat bahwa Allah tidak membeda-bedakan umatnya. Sekali lagi harus ditekankan, kita tidak dibedakan dari kaum mukmin, dari kaum berdosa, dari lebih imannya lebih tinggi atau tidak, terus kaum kafir atau bukan, terus kita juga tidak dibedakan dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
di mana ini hanya satu bagian dari 100 rahmat yang Allah berikan, dan satu bagian ini sudah dibagikan kepada seluruh dunia. Namun kita tetap mendapatkan rahmat Allah yang begitu besar. Ini adalah bukti bahwa Allah mempunyai rahmat yang begitu besar yang harus kita percaya, sehingga kita seharusnya beriman kepada Allah dan sangat bisa dibilang kita bisa beriman kepada Allah dan sangat menyayangi Allah, karena Allah pun menyayangi hambanya sebegitu besarnya. Seperti sebaiknya kita mengucapkan bismillah dengan kata yang pelan, atau kita bisa mengatakan dengan mengkhusyukkan bismillah dengan berbagai potongan seperti bismillahirrahmanirrahim, bukan kita membacanya dengan cara cepat kayak seperti bismillahirrahmanirrahim saja, tapi kita harus khusyuk agar makna yang didapat dalam ayat bismillahirrahmanirrahim tersebut bisa kita dapatkan secara penuh. Karena ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca dengan cepat, itu pasti memiliki kekhusyuan yang berbeda, dan kita tidak bisa memaknai bismillah jika kita baca dengan cepat. Selain itu, bismillah adalah perantara bahwa kita bismillah itu cara Allah membuat kita yakin bahwa kita akan dibantu oleh Allah. Dengan Allah mengucapkan pada bismillah, kita dapat dibantu atau mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu banyak orang yang berpikir bahwa ingin sholatnya sempurna tapi tidak bisa memaknai kata bismillahirrahmanirrahim, maka disebutkan bahwa sholatnya ini tidak bisa sempurna karena banyak orang sebenarnya kita bilang tidak bisa sholat sempurna tuh karena diberi ujian oleh Allah. Seperti ada orang yang untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pun kesusahan karena dia dia tidak bisa berbicara, atau ada orang yang ingin sholat berdiri dengan sempurna juga kesusahan karena dia sedang diberi ujian untuk tidak bisa berjalan mungkin, dan berbagai ujian dari Allah lainnya, sehingga kita sebagai manusia yang diberikan rahmat untuk bisa sholat sempurna dapat memanfaatkan rahmat tersebut dengan baik, dengan salah satunya mengkhusyukkan ayat bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu kita harus bersyukur dan karena diberi rahmat dan nikmat dari Allah sehingga sholatnya bisa sempurna. Dan juga bismillah ini sebagai harapan dan juga salah satu perantara untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Allah dalam bismillah dapat membuat kita menjadi lebih mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita harus percaya bahwa Allah itu dikatakan tidak ya itulah tidak dikatakan Allah tuh dikatakan memberikan rahmat melalui bismillah. Jadi kita diusahakan untuk mengatakan bismillah itu. Sekian mungkin ini pembahasan penafsiran dari dari ayat bismillahirrahmanirrahim yang saya dapatkan dari videonya dosen saya, dan semoga dalam penafsiran ini saya dapat lebih khusyuk lagi dalam memahami makna bismillahirrahmanirrahim dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.